Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada para penonton yang menonton video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa aja sih alat-alat ukur listrik dan bagaimana cara menggunakan alat ukur listrik. Jadi, yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu alat ukur listrik. Alat ukur listrik adalah peralatan yang memungkinkan kita untuk mengamati dan menganalisis besar-besaran listrik. Yang kita tahu ada hambatan listrik atau resistor, ada kuat arus listrik atau yang dilambangkan dengan I dengan satuan ampere dan juga beda potensial listrik atau sering disebut sebagai tegangan, volt, daya listrik, juga P dengan satuan watt dan masih banyak macamnya. Secara umum, alat ukur itu terbagi menjadi dua, yakni alat ukur digital dan alat ukur analog. Yang pertama akan kita ulas adalah voltmeter. Apa sih voltmeter itu? Voltmeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik atau sering disebut sebagai beda potensial antara dua titik di dalam satu rangkaian listrik. Satuan yang digunakan adalah volt, dilambangkan dengan V. Bagaimana voltmeter bekerja atau prinsip kerjanya tuh bagaimana sih? Voltmeter bekerja berdasarkan prinsip hukum Lorentz. Prinsip hukum Lorentz ini menjelaskan bagaimana gaya bekerja pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Dalam aplikasinya, voltmeter akan memberikan pembacaan langsung terhadap tegangan yang ada di antara dua titik yang dihubungkan oleh kabel pengukurnya. Namun, seperti yang kita tahu, setiap alat ukur pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya tentu saja kita dapat mengukur tegangan secara langsung tanpa memerlukan perhitungan tambahan. Kita juga dapat menggunakan voltmeter dalam berbagai jenis rangkaian listrik, baik arus searah atau yang sering disebut dengan arus DC maupun arus bolak-balik atau AC, tergantung jenis voltmeternya. Namun, tentu saja voltmeter ini juga memiliki kekurangan, yang dimana dia hanya dapat digunakan untuk mengukur satu komponen di dalam satu waktu. Dan juga ini rawan atau riskan untuk menghasilkan pengukuran yang tidak akurat ketika kita tidak memasang alat tersebut dengan benar atau tidak dipasang tidak paralel. Bahkan juga bisa merusak alatnya. Jadi, untuk menggunakan alat ukur listrik ini memang membutuhkan ketelitian dan juga kehati-hatian. Sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Bagaimana sih cara kerja dari voltmeter ini? Untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat, adapun langkah-langkah penggunaan voltmeter yang benar. Yang pertama, kita pasang paralel terhadap komponen atau titik yang akan diukur.
Kenapa hal ini penting? Hal ini penting karena voltmeter itu dirancang memiliki hambatan tinggi agar ia tidak mempengaruhi arus di dalam rangkaian. Lalu kita sambungkan kutub positif yang biasanya dia tuh kabel berwarna merah ke titik dengan beda potensial yang tinggi. Lalu kita juga sambungkan si kutub negatifnya yang biasanya tuh dengan kabel berwarna hitam ke titik dengan beda potensial rendah. Kita amati skala dan catat hasil pengukuran yang terpampang. Dan kita bisa gunakan rumus berikut untuk menghitung tegangan sesungguhnya jika kita menggunakan skala ganda, yang dimana V atau tegangan tuh dirumuskan yakni angka yang ditunjuk oleh jarumnya per angka maksimum ini dikali dengan angka dari kabel merah. Oke, sekiranya kita sudah bisa memahami bagaimana cara kerja dari voltmeter, kita akan lanjut ke alat ukur yang kedua, yakni ampere meter. Apa sih alat ukur ampere meter itu? Ampere meter merupakan alat ukur untuk mengukur kuat arus listrik yang mengalir di dalam suatu rangkaian. Alat ini penting dalam berbagai eksperimen dan juga aplikasi kelistrikan untuk mengetahui besar arus yang sedang bekerja dalam suatu rangkaian. Lalu, bagaimana prinsip kerja atau cara kerja ampere meter ini? Pada dasarnya, ampere meter ini tidak jauh berbeda dengan alat ukur sebelumnya, yakni voltmeter, yang juga bekerja berdasarkan prinsip hukum Lorentz, yaitu gaya magnet yang bekerja pada partikel bermuatan listrik saat bergerak di dalam medan magnet. Gaya ini menggerakkan jarum penunjuknya, sehingga ia dapat menunjukkan besar arus. Sama seperti alat ukur pada umumnya, ampere meter ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan yang bisa kita ulas pertama adalah kelebihannya, ia tuh sangat sensitif terhadap arus kecil ya, sehingga ia mampu untuk mendeteksi arus dengan nilai yang sangat rendah. Dan juga hambatan internal yang dipunya tuh sangat kecil, sehingga dia nggak mempengaruhi besar arus yang diukur. Jadi besar arus yang diukur tuh tidak terpengaruh atau tidak terganggu. Dan juga ampere meter ini biasa ideal untuk pengukuran akurat di dalam rangkaian elektronik sederhana. Namun, seperti alat ukur yang lain, ampere meter ini juga memiliki beberapa kekurangan yang tidak jauh berbeda, yakni ia hanya dapat mengukur satu komponen arus dalam satu waktu, dan dia juga memiliki batas maksimum arus tertentu. Jadi tidak dapat digunakan untuk arus yang sangat besar. Dan tentu saja dia juga rentan dan riskan untuk rusak bila dipasang secara salah atau tidak sesuai dengan ketentuan. Lalu bagaimana sih cara kerja dari ampere meter ini? Cara kerjanya itu yang pertama kita pasang secara seri komponen yang akan diukur. Jadi mengacu pada poin terakhir dari kekurangannya, ampere meter ini kan sangat rentan rusak apabila dipasang secara salah, misalnya paralel. Maka kita harus memasang secara seri dengan komponen yang akan diukur.
Artinya rangkaian harus terputus dan ampermeter dipasang di antaranya agar arus bisa mengalir melewati alatnya. Kita harus memastikan polaritas antara kabel merah dengan kabel hitam, yakni kutub positif dan kutub negatifnya itu sesuai dengan arah arus. Lalu kita bisa membaca hasil pengukuran dari jarum penunjuk pada skala yang sesuai. Setelah kita bisa memahami bagaimana cara kerja ampermeter ini, kita beralih ke alat ukur yang selanjutnya, yakni ohmmeter. Tentu saja, sesuai dengan namanya, ohmmeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur besar hambatan listrik atau resistansi dari suatu komponen atau bagian dari rangkaian. Hambatan itu diukur dalam satuan yang kita kenal dengan nama satuan ohm. Bagaimana sih prinsip kerja dari ohmmeter ini? Ohmmeter itu tentu saja ya bekerja berdasarkan hukum ohm yang kita tahu dan sudah sangat terkenal, yakni tegangan itu merupakan hasil perkalian dari arus dengan hambatan atau V sama dengan I dikali R. Sama seperti alat ukur yang lain dan pada umumnya ohmmeter ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama pastinya mudah digunakan terutama pada jenis analog yang sederhana. Dan juga melalui ohmmeter ini kita bisa membaca langsung nilai dari resistansi tanpa perlu perhitungan tambahan. Namun, untuk kekurangannya sendiri, ohmmeter ini memiliki akurasi yang rendah, terutama untuk jenis analog dibandingkan dengan ohmmeter digitalnya. Jadi, karena akurasinya rendah, seringkali hasil perhitungannya juga tidak terlalu akurat dan ia tidak dapat digunakan saat rangkaian menyala karena bisa merusak alat dan juga bisa memberikan hasil pengukuran yang salah dan tidak sesuai. Kita masuk ke bagian cara kerja. Bagaimana sih ohmmeter ini bekerja untuk menghitung suatu resistansi atau hambatan listrik? Oke, jadi untuk cara kerjanya sendiri, kita pastikan dulu yang paling pertama, pastikan komponen ini tidak terhubung ke rangkaian listrik aktif. Pengukuran harus dilakukan dalam kondisi mati atau tanpa arus listrik. Yang kedua, kita matikan daya rangkaian jika komponen masih terhubung. Lalu yang ketiga, kita atur skala pengukuran sesuai perkiraan besar hambatan pada ohmmeter analog. Selanjutnya, kita hubungkan prob merah dan hitam kedua ujung komponen yang akan diukur, sehingga muncullah hasil pengukuran dari skala yang ditunjukkan jarum atau tampilan digital. Nah, setelah kita mengetahui 3 alat ukur listrik utama, yakni ada voltmeter, ada ampermeter, dan ada ohmmeter. Kita beralih dan beranjak ke alat ukur yang keempat. Alat ukur yang keempat ini merupakan alat ukur yang sangat praktis. Jadi, kita memiliki suatu alat ukur
yang bisa mengukur ketiganya. Kita bisa mengukur arus, kita bisa mengukur tegangan, dan kita juga bisa mengukur hambatan dalam satu alat saja. Seperti yang kita ketahui, mungkin kalau kita mengukur suatu rangkaian listrik itu, jika kita menggunakan satu alat satu, terkesan akan ribet dan sulit. Jadi kita bisa sederhanakan dengan menggunakan satu alat yang multifungsi yang kita kenal dengan nama multimeter. Jadi apa sih multimeter itu? Multimeter merupakan alat ukur listrik serbaguna yang mampu mengukur lebih dari satu jenis besaran listrik. Secara umum, multimeter bisa digunakan untuk mengukur tegangan atau volt, watt arus atau ampere, dan juga hambatan atau ohm. Jenis-jenis multimeter sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada analog multimeter atau AMM dan juga digital multimeter atau DMM. Nah, kita sekaligus membahas untuk fungsi dan kegunaan dan penerapannya di dunia nyata ya. Multimeter ini sangat menjadi alat andalan di berbagai bidang karena kegunaan yang serbaguna dan bisa mengukur berbagai macam jenis besaran listrik dalam satu alat sehingga memudahkan pekerjaan dan juga lebih praktis. Multimeter ini menjadi alat andalan di berbagai bidang. Yang pertama, tentu saja untuk kelistrikan rumah tangga, kita bisa mengecek stop kontak, kita bisa mengecek kabel, dan juga kita bisa mengecek saklar. Yang kedua, untuk servis elektronik yang banyak digunakan oleh tukang servis juga ya. Biasanya mereka akan memeriksa komponen yang rusak seperti resistor, transistor, ataupun dioda menggunakan multimeter ini. Sehingga kita bisa langsung mengidentifikasi ketika terjadi kerusakan komponen. Lalu, untuk di bidang laboratorium, multimeter ini juga banyak memiliki fungsi yang digunakan untuk eksperimen dan juga analisis arus, tegangan, serta hambatan. Di bagian industri, multimeter ini juga berfungsi untuk memastikan performa peralatan listrik tetap optimal. Jadi multimeter ini memegang peranan dalam memastikan performa, memaintenance alat peralatan listrik agar dia tetap dalam keadaan optimal. Tentu saja ini sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam bidang industri ya. Lalu sekarang kita akan masuk ke bagaimana sih cara multimeter ini bekerja. Tenang saja, untuk cara penggunaannya ini meskipun dia tergabung untuk penghitung berbagai jenis besaran listrik, namun untuk menggunakannya dia tidak ribet. Jadi di dalam satu alat ini kita bisa mengukur tegangan ampere dan juga hambatan sekaligus. Untuk yang pertama kita bisa gunakan untuk mengukur tegangan dari suatu rangkaian untuk mengukur voltnya. Adapun langkah-langkah dan step by stepnya itu yang pertama
kita bisa putar selektor ke simbol V yang artinya ini menunjukkan kita akan menghitung tegangan. Bisa disesuaikan dia DC atau AC sesuai dengan kebutuhan. Kita colokkan probe hitam ke port COM dan merah ke port V. Lalu kita bisa hubungkan ujung probe ke dua titik yang ingin diukur. Sehingga nantinya hasil tegangan tuh akan terbaca di layar. Namun untuk sebagai catatan, untuk tegangan AC tidak ada kutub positif ataupun negatif. Nah, lalu untuk bagian kedua kita bisa mengukur arus listrik atau ampere. Kurang lebih untuk step awalnya itu sama. Karena kita akan menghitung arus, kita akan memutar selektornya itu ke simbol A. Artinya untuk menghitung ampere. Kita sesuaikan dengan DC ataupun AC. Lalu yang kedua, kita pastikan probe merah itu terpasang di port yang sesuai. Nah, dan biasanya itu dia 10 ampere jika arus besar. Lalu setelah itu, namun yang perlu jadi highlight di sini, untuk menghitung besar arus, itu rangkaian harus diputus. Dan multimeternya itu akan dipasang seri di dalam rangkaiannya. Sehingga ketika kita sudah menempatkan dan memasang multimeter yang kita pasang secara seri dalam suatu rangkaian, hasil dari layar dan atau skalanya bisa langsung muncul. Sehingga didapatkan hasil pengukuran untuk menghitung arusnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagaimana cara untuk mengukur hambatan atau mengukur ohm. Langkah pertamanya juga tetap sama, yakni kita putar selektor ke simbol ohm karena kita akan menghitung hambatannya. Yang kedua, kita hubungkan probe ke kedua ujung komponennya dengan catatan tanpa ada arus yang mengalir. Lalu kita bisa baca nilai resistansi yang muncul di layar. Nah, bila angka itu menunjukkan 0 atau sangat kecil, berarti komponen itu bisa saja terjadi konslet. Namun, apabila dia tidak terbaca, bisa bisa saja terjadi putus di dalam komponen tersebut. Sehingga it's either komponennya konslet ataupun putus. Nah, begitu cara untuk mengukur volt, arus, ataupun ohm pada alat ukur multimeter. Oleh karena itu, ada tips penggunaan aman dalam menggunakan multimeter agar tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan, dan juga kita bisa menggunakan multimeter tersebut dengan aman dan mendapat nilai yang tepat juga. Adapun tips-tips penggunaan amannya itu, yang pertama, kita harus selalu pastikan dan kita juga mengatur skala pengukuran itu sesuai sama perkiraan nilainya. Yang kedua, kita jangan ukur arus dengan posisi selektor di tegangan. Dan tentu saja kita harus selalu mengutamakan safety ya teman-teman. Kita jangan menyentuh ujung logam probe saat alat terhubung. Dan juga tentu saja baterai itu berpengaruh ya. Jadi kita menggunakan baterai baru agar hasil pengukuran akurat. Biasa baterai yang sudah lama ataupun baterai yang rentan untuk shock itu juga akan mempengaruhi hasil pengukuran. Sehingga ada baiknya untuk menggunakan baterai baru ketika kita akan melakukan pengukuran agar bisa mendapatkan hasil pengukuran yang cukup akurat dan tepat. Kita juga mencek multimeter di awal dengan menyentuhkan kedua probe-nya. Dan kedua probe itu harus menunjukkan nilai 0 ohm. Artinya tidak ada hambatan yang bekerja. Sama seperti alat ukur yang lain, meskipun multimeter ini kita tahu sebagai alat ukur serbaguna, multimeter ini juga pastinya memiliki beberapa keunggulan maupun kekurangan seperti pada alat ukur umumnya. Kita akan ulas satu persatu dari keunggulannya terlebih dahulu. Untuk keunggulannya sendiri tentu saja ya yang pertama itu multifungsi. Multifungsi itu berarti ya satu alat untuk berbagai pengukuran sehingga praktis. Dan yang kedua juga portable sehingga mudah dibawa kemana saja dan untuk keterjangkauannya itu cukup cukup mudah ya. Dan juga dapat mendeteksi kerusakan listrik dengan cepat. Jadi ketika di dalam suatu rangkaian itu terjadi kerusakan atau terjadi konslet, multimeter ini dengan kemudahannya bisa mendeteksi bagian atau komponen apa saja yang rusak sehingga bisa mengatasi masalah dengan cepat. Namun, tentu saja alat ini juga memiliki beberapa kekurangan. Beberapa kekurangan ini juga dijadikan perhatian agar kita juga bisa berhati-hati untuk menggunakan alatnya. Jadi untuk kekurangan yang pertama, multimeter analog itu cenderung lebih sulit dibaca dan tentu saja rawan dalam kesalahan pembacaan. Dan juga multimeter ini dapat rusak ya jika kita salah dalam meng-setup ataupun salah dalam memilih skalanya ataupun mode pengukuran. Jadi kita harus pastikan terlebih dahulu, kita harus benar-benar make sure eh, besaran apa yang akan kita ukur sehingga tidak cepat untuk merusak alatnya ketika kita keseringan lupa atau salah men-setup untuk mode pengukuran ataupun skala. Dan juga multimeter ini tidak cocok untuk arus tinggi, kecuali terdapat model khusus. Nah, itu merupakan ulasan sekian mengenai beberapa alat ukur listrik pada bidang kelistrikan.
Pada dasarnya, semua alat ukur listrik ini sama dan juga untuk cara kerja, fungsi dan kegunaannya tentu saja untuk digunakan di berbagai bidang ya, bisa kelistrikan, rumah tangga, untuk servis-servis elektronik, laboratorium, industri, dan juga ada pada dasarnya adanya alat ukur ini untuk memudahkan kita dalam mengetahui besaran listrik. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menampilkan simulasi sederhana bagaimana multimeter ini bekerja untuk bisa menghitung arus dan juga tegangan pada suatu rangkaian listrik. Oke, baik. Sekarang kita akan beralih ke simulasinya.